Halo semuanya, selamat pagi. Semoga sehat dan semoga tetap sehat sampai seterusnya. Di video kali ini akan ngebahas soal batik. Nah, batik itu kan karena di channel YouTube ini kebetulan ngebahas soal kebudayaan dengan berbagai macam pembahasannya dan topiknya. Nah, cuman di video ini ngambil pembahasan soal batik. Ngomongin batik sih sebenarnya satu hal yang sangat dekat gitu dengan kita, karena batik itu udah jadi kayak pakaian sehari-hari di dalam keseharian kita. Gimana di sekolah memakai batik itu setiap hari Kamis, kalau di sekolah aku gitu, di SD SMP SMA. Terus di kuliah juga ada himbauan soal pemakaian batik, atau gimana batik kita pakai saat acara-acara resmi, entah itu saat acara pernikahan, hajatan, atau acara-acara resmi yang ada di gedung-gedung atau ada tenda-tendanya lah. Biasanya kan pakainya batik tuh. Itu jadi satu hal yang sangat lumrah dan biasa gitu. Bahkan malah kalau nggak pakai batik jadi satu hal yang aneh. Nah, terus kalau tadi ngomongin batik, di video ini akan ngebahas soal gimana batik itu menjadi hegemoni budaya dan akhirnya terkomodifikasi dan sampai bisa jadi industri batik itu di era sekarang. Nah, pertama soal hegemoni budaya. Kalau ngomongin hegemoni budaya berarti adalah suatu dominasi dalam masyarakat ragam budaya kayak Indonesia yang punya banyak. Maaf, ada mobil lewat agak berisik, stop dulu. Oke. Balik lagi tadi, hegemoni budaya, dominasi dalam masyarakat ragam budaya kayak Indonesia gitu, yang terdiri dari berbagai macam kultur, tapi akhirnya ada budaya yang dimodifikasi atau dimanipulasi oleh penguasa, entah itu dibentuknya sebuah kebudayaan baru atau kebudayaan lama dimanipulasi gitu dengan cara-caranya sendiri lah, sampai akhirnya itu bisa diterima oleh masyarakat tanpa paksaan gitu, dan itu menjadi hal yang wajar kayak batik tadi gitu. Wajar banget kan kita ke kondangan pakai batik. Nah, terus kalau ngomongin tadi tuh batik kenapa bisa sampai kayak gitu, dulu zaman dulu lah, kalau nggak salah dari zamannya presiden pertama kita Soekarno, pasca kemerdekaan, ya dalam usaha pencarian identitas bangsa gitu, akhirnya batiklah yang dipilih. Cuma kalau dipilihnya kenapa belum tahu sih, belum tahu pastinya. Tapi yang jelas ada kewajiban pada saat itu soal bagaimana akhirnya batik menjadi pakaian nasional untuk perempuan. Jadi dipakai gitu pas zamannya Soekarno, bagi-bagi perempuan pakai batik. Terus lanjut ke era Soeharto, Orde Baru, dimana pakaian batik akhirnya jadi pakaian keseharian untuk kopri. Ya itu tadi udah di awal aku bilang, disebut soal gimana di sekolah akhirnya ada hari dimana untuk memakai batik, hari Kamis gitu. Kalau di sekolah aku, cuma nggak tahu di sekolah kalian harinya apa. Apa kita hari Kamis semua, aku nggak tahu. Pokoknya di sekolahku ada ada satu hari dan satu minggu untuk memakai batik. Nah, itu dengan cara-cara yang tadi gitu, soal menasionalisasikan batik lah sebut, akhirnya itu jadi hegemoni gitu. Cara manipulasinya di situ, dan akhirnya itu diterima oleh masyarakat kita tanpa sadar. Nah, terus yang menjadi bahaya sih sebenarnya, setelah adanya hegemoni gitu, hegemoni budaya, akan tercipta komodifikasi budaya, dan terus nanti akan terus berlanjut kepada industrialisasi dari kebudayaan itu sendiri. Nah, balik ke soal komodifikasi budaya. Kalau komodifikasi budaya itu bisa diartikan sebagai transformasi, entah itu barang, manusia, jasa, atau gagasan, ke dalam satu hal yang bisa diukur oleh nilai dalam artian uang gitu. Ya kasarnya sih
satu hal yang tadinya abstrak gitu ditransformasikan untuk menjadi barang komoditas, barang usaha jual beli. Kayak batik tadi gitu, batik yang mungkin dulu awalnya hanya sebatas bentuk dari kesenian masyarakat Jawa, dan setelah dikotak-atik itu setiap zamannya, akhirnya itu jadi barang yang diperjualbelikan gitu. Itu kalau ngomongin soal komodifikasi budaya. Oke, tadi setelah ngomongin soal gimana hegemoni, gimana komodifikasi budaya, terus bakal berlanjut kepada bagaimana industrialisasi terjadi setelah dua dampak tersebut. Kalau ngomongin industrialisasi, berarti kita juga bakal ngomongin yang namanya eksploitasi. Nah, eksploitasi itu dapat terjadi saat dimana adanya jurang pemisah gitu, jurang pemisah antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain dalam memperoleh akses. Jadi ada kelompok yang bisa mendapatkan akses yang lebih banyak, dan ada juga kelompok yang tidak mendapatkan akses sama sekali. Terus juga munculnya hak kepemilikan, terus munculnya relasi yang buruk dalam artian ketergantungan kesejahteraan. Ini sama kayak tadi poin yang pertama soal gimana akhirnya ada jurang pemisah untuk mendapatkan akses, dan akhirnya dari kesusahan mendapatkan akses tersebut memunculkan ketergantungan kesejahteraan antara yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang satunya lagi gitu. Kelompok yang kekurangan akses bergantung pada kelompok yang memiliki akses lebih, padahal pekerjanya itu kelompok yang kekurangan akses. Nah itu kayak gitu eksploitasi mungkin sederhananya. Nah, kalau ngomongin konteks eksploitasi dalam buruh batik, ini juga cukup bahaya gitu. Pertama, dalam nilai-nilai budaya Jawa cukup dikenal yang namanya sikap nerimo. Sikap nerimo gitu, sikap yang menerima keadaan, terus sikap yang baik di depan gitu, sikap yang tidak enakan. Terus juga di masyarakat Jawa juga bukan dikenal sih, masyarakat Jawa juga udah kenal gitu soal relasi kelas, mana kelas yang tinggi dan mana kelas yang rendah, dan bagaimana mereka bersikap gitu dalam keseharian. Hal-hal faktor tadi itu cukup bahaya saat terjadinya eksploitasi terhadap buruh batik. Nah, ini kalau ngambil contoh nyatanya tuh sesederhana akhirnya kenapa ada objek kampung pariwisata yang mana di situ para pekerja batiknya dipertontonkan oleh para pengusahanya gitu, ditontonkan kepada kita gitu, dipertontonkan kepada kita yang sebagai wisatawan datang dari kota ke daerah dengan nilai budaya yang ada gitu, datang untuk refreshing. Wah, terus nemu, wah ini ada kampung batik nih, datang yuk. Kita datang, tuk. Wah, terus kita akhirnya ngelihat proses ngebatik yang semuanya itu dilakukan oleh para pekerjanya, dan kita merasa kagum gitu. Padahal dibalik itu semua bisa jadi pekerjanya tuh sudah bekerja sangat lama, capek, bisa jadi belum makan juga gitu, atau bisa jadi upahnya minim gitu. Itu sangat apa ya, satu hal yang sangat biasa ditemukan tapi punya banyak polemik gitu di dalamnya. Paling udah kali ya ngomonginnya. Terus juga sorry gitu kalau banyak kata-kata yang kepleset gitu, karena nggak biasa ngomong dan agak grogi ngomong depan kamera. Makasih. Bagi mereka yang mempertahankan ruang hidupnya dari ujung barat hingga timur, di mana bentang solidaritas berkabung sekeras fabrikasi kebenaran ala rezim diusung dari garis demarkasi.